Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Apriyanti dari Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan Palembang. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan membawakan makalah saya yang berjudul Teknik Identifikasi Macrozoobenthos genus Lemnodilus sp dan kelimpahannya di kolam Mariana BRPPUPP Palembang. Dahuluan. Sebagian besar wilayah perairan Indonesia dikelilingi oleh perairan laut. Selain laut, ada perairan umum daratan yang meliputi sungai, danau, waduk, dan rawa banjiran. Dalam suatu ekosistem perairan, terdapat indikator biologi yang dapat menentukan kualitas perairan tersebut. Salah satunya adalah Macrozoobenthos. Macrozoobenthos merupakan salah satu organisme akuatik menetap di dasar perairan yang memiliki pergerakan yang relatif lambat serta daur hidup relatif lama sehingga memiliki kemampuan merespon kondisi kualitas air secara terus-menerus. Adapun tujuan penyampaian makalah ini adalah untuk menyampaikan teknik identifikasi Macrozoobenthos genus Lemnodilus sp dan kelimpahannya di kolam Mariana BRPPUPP Palembang. Pokok dan bahasan. Waktu dan tempat pengambilan sampel dilakukan pada tanggal 13 Januari 2020 di kolam instalasi Mariana, Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan dengan 3 kolam sebagai stasiun yang diambil sesuai pada gambar. Alat dan bahan. Adapun alat yang digunakan dalam pengambilan sampel di lapangan dan analisis sampel di laboratorium adalah sebagai berikut. Ekman grab berukuran 15 x 15 cm persegi, saringan, baki plastik, pinset, jarum, sendok, staining loop, sarung tangan, kaca preparat dan cover glass, kertas label, mikroskop, buku identifikasi, dan botol film. Sedangkan bahan yang digunakan dalam pengerjaan sampel bentos adalah formalin 10%, cross-bengal, dan CMCP 10. Tahapan kerja. Tahapan kerja yang dilakukan ada 2 tahap, di lapangan dan di laboratorium. Langkah pertama adalah mengambil sampel Macrozoobenthos sesuai dengan stasiun yang telah ditentukan dengan menggunakan Ekman grab berukuran 15 x 15 cm persegi. Kemudian setelah sampel didapat, dimasukkan ke dalam ember. Selanjutnya dilakukan penyaringan menggunakan saringan bertingkat berukuran 0,6 mm dan 0,7 mm dengan tujuan untuk membuang lumpur-lumpur yang tertera pada serasa. Setelah itu meletakkan sampel pada baki yang diberi formalin sebanyak 10 ml dan cross-bengal sebanyak 10 ml. Tahap selanjutnya yaitu pekerjaan di laboratorium, yaitu sortir bentos. Sortir bentos bertujuan untuk memisahkan organisme yang bercampur dengan serasa dan dedaunan dan mengelompokkan berdasarkan morfologinya dengan tahapan menyiapkan alat dan bahan seperti baki pinset, jarum sendok, botol film, plastik klip, dan air biasa, formalin, dan sampel bentos. Kemudian ambil 1-2 sendok sampel yang sudah diawetkan yang diletakkan di dalam baki, kemudian diberi air dan dilakukan proses pensortiran dengan menggunakan staining loop. Setelah mendapatkan sampel Oligoseta, kemudian dimasukkan ke dalam botol film yang diberi label. Tahap selanjutnya yaitu pembuatan preparat. Dalam pembuatan preparat ini mengambil 1-5 organisme Oligoseta yang diletakkan di atas kaca preparat, kemudian diberi CMCP 10 sebanyak 4-5 tetes, kemudian didiamkan selama 2-3 menit.
Setelah itu diberi kembali CMCP sebanyak 2-3 tetes. Setelah itu ditutup menggunakan cover glass. Selanjutnya yaitu dilakukan pemanasan menggunakan hot plate selama 24 jam atau lebih dengan tujuan untuk melarutkan lemak-lemak yang terdapat pada cacing tersebut. Tahap selanjutnya adalah identifikasi menggunakan mikroskop dan bantuan buku identifikasi, dan didapatlah sampel Limnodrilus sp. Adapun cara identifikasi genus Limnodrilus sp yaitu menggunakan buku identifikasi manual for the Aquatic Oligoseta of Florida tahun 1997. Caranya adalah pada sampel tidak terdapat filamen insang dan di bagian dorsal terdapat seta yang berbentuk variabel. Dinding tubuh tidak berbentuk papilet atau postarium, yakni segmen pertama yang berbentuk seperti bulatan kecil yang tidak dapat ditarik. Semua seta berbentuk bifid atau sampel dan tidak disertai dengan rambut seta. Tidak ada lubang postamial, semua gigi seta bagian atas panjang dan variabel, tidak terdapat modifikasi genital seta. Tidak terdapat modifikasi genital seta. Terdapat peniset pada segmen ke-11 dan 12, dapat dilihat pada gambar C. Rasio ukuran panjang dan lebar peniset 10:1, gigi atas pada bagian ventral lebih panjang dan tebal daripada gigi seta bawah, dan biasanya dapat dalam posisi membentuk sudut 90 derajat. Dapat dilihat pada gambar C. Klasifikasi genus Limnodrilus sp termasuk dalam kingdom Animalia, filum Annelida, kelas Oligoseta, order Turbicida, famili Turbicidae, genusnya Limnodrilus sp. Limnodrilus sp merupakan kelompok oligoseta yang memiliki alat reproduksi, yakni peniset. Hal tersebut menjadi ciri khas dari genus ini. Menurut Clapret tahun 1862 dalam Ligan tahun 1979 mengatakan bahwa Limnodrilus sp memiliki ciri-ciri morfologi tidak memiliki rambut seta. Semua seta berbentuk bifid atau simpel, memiliki peniset. Gigi seta bagian ventral tidak sama panjang. Gigi atas lebih panjang dan tebal dan berbentuk variabel. Hasil. Adapun hasil yang didapatkan dari pengamatan ini berdasarkan dari 3 stasiun kolam yang diambil, didapatkan kelimpahan genus Limnodrilus pada kolam 1 lebih besar sebanyak 56% dengan kelimpahan 148 individu per meter persegi, dengan total kelimpahan sebanyak 265 individu per meter persegi. Pembahasan. Limnodrilus sp banyak ditemukan pada stasiun 1, yakni kolam dengan perlakuan diberi pupuk organik yaitu pupuk kandang dan pupuk anorganik yaitu urea, TSP, kalium, dan klorida. Hal ini sesuai dengan pernyataan Setiawan et al. Tahun 2015 bahwa Limnodrilus sp merupakan filum Annelida yang mampu bertahan hidup bahkan berkembang baik di lingkungan yang kaya bahan organik, meskipun spesies hewan yang lain telah mati. Tingginya bahan organik yang mengendap di dasar perairan menjadi habitat yang sangat menguntungkan bagi Limnodrilus sp. Kesimpulan. Identifikasi Macrogiobenthos genus Limnodrilus sp mengacu pada buku identifikasi manual for the Aquatic Oligoseta of Florida tahun 1997. Kelimpahan Macrogiobenthos genus Limnodrilus sp di kolam Mariana Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan berkisar 14-148 individu per meter persegi
dan total kelimpahannya sebesar 265 individu per meter persegi. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon diberikan masukan demi kebaikan makalah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.